Kali ini kita akan bicara tentang pointer. Fokus kita adalah definisi dan operasi-operasi apa saja yang bisa kita lakukan terhadap pointer. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah motivasi, yang kemudian definisi, yang ketiga adalah pointer variabel, apa itu pointer variabel, lalu operator dan operasi apa saja yang bisa kita lakukan terhadap pointer. Kita akan masuk dari motivasi. Apa sih latar belakang dari penggunaan pointer sebelum kita menuju ke definisi pointer? Kita beranjak dari variabel scoping. Jadi variabel dapat dilihat dari sudut pandang scope-nya. Variabel dari sudut pandang scope terbagi atas dua secara umum, yaitu global dan lokal. Variabel yang global itu dapat diakses dari bagian manapun pada program. Dan ketika terjadi modifikasi pada variabel global, akan dapat diketahui oleh bagian manapun dari program. Nanti kita lihat contohnya. Sebaliknya, variabel yang lokal ya, itu sangat terbatas. Artinya dia hanya dikenali pada skopnya, pada di mana dia didefinisikan. Kalau misalnya dia didefinisikan dalam sebuah blok function, maka variabel itu hanya dikenal pada blok function itu. Ketika di luar blok function itu, dia tidak dikenal lagi. Nah, dari sini kita akan bergerak ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, sebuah variabel yang dilempar ya, pada dasarnya yang dilempar ke dalam sebuah fungsi yang lain ya, dalam fungsi yang lain itu dilempar nilainya ya, dilempar nilainya, bukan variabelnya yang benar-benar dilempar, tapi nilainya. Nilai dari variabel tersebut di-copy lalu dimasukkan ke dalam fungsi yang lain. Oke, untuk memahami motivasi dari penggunaan pointer, kita akan lihat contoh berikut. Di sini kita punya sebuah program yang sangat sederhana. Dalam program ini kita punya dua buah fungsi, yaitu main sebagai entry point dan func. Selanjutnya kita punya dua buah variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Variabel A adalah sebuah global variabel. Karena dia global variabel, maka A dapat diakses dari fungsi mana saja dalam program ini. Berbeda dengan B yang hanya dapat diakses dalam fungsi main. Kenapa? Karena B didefinisikan di dalam fungsi main. Ya, jadi B adalah sebuah lokal variabel. Nah, kemudian setelah proses definisinya, kita akan coba panggil fungsi func. Lalu kita coba mencetak nilai A dan B. Nilai A dan B di sini dicetak dengan menggunakan formatting H dan U. A untuk short dan U untuk unsigned, karena tipe data dari kedua variabel ini adalah unsigned. Ya, Oke, kita akan coba eksekusi programnya. Sekarang kita lihat di sini ada sebuah error ya. Di sini disebutkan bahwa di dalam fungsi func ada undeclared variable B. Jadi dapat diartikan di dalam fungsi func ada sebuah eh, variabel yang tidak dikenal atau tidak pernah didefinisikan. Loh, kok bisa? Ya, karena B tidak pernah didefinisikan di dalam func. B didefinisikan di dalam main. Ya. Ingat bahwa B adalah local variable, jadi dia tidak dikenal di luar scope-nya atau di luar main. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah dengan menyertakan parameter. Kita lihat contohnya seperti ini.
Selanjutnya kita update juga untuk prototype-nya. Ini. Lalu kita modifikasi pemanggilan fungsi, sertakan B. Sip. Sekarang kita coba lagi. Sip, tidak ada error, kita coba eksekusi. Ya, hasilnya adalah A bernilai 3 dan B bernilai 1. Di sini juga membuktikan bahwa A adalah variabel global yang dimodifikasi dalam fungsi func. Modifikasi dari fungsi func, ya, jadi A ini dimodifikasi dalam fungsi func. Modifikasi ini kemudian bisa diketahui oleh fungsi main, ya, karena dia global. Nah, berbeda dengan B. B tidak dikenal perubahannya. Artinya, ketika B dimasukkan ke dalam fungsi func, yang dimasukkan adalah nilai dari B atau angka 1. Nah, angka 1 ini kemudian ditangkap oleh B. Di sini, parameter B. Lalu B ini yang menjadi parameter ini, loh, ya, parameter ini dimodifikasi. Jadi yang dimodifikasi adalah nilai dari parameter B yang ada di sini, bukan B yang ada di sini. Jadi ini adalah membuktikan bahwa B adalah lokal variabel. Nah, lantas bagaimana caranya kita bisa melempar B ke dalam fungsi func dan mendapatkan dampaknya? Artinya konsepnya mirip dengan bagaimana A itu terjadi, atau bagaimana modifikasi terhadap A itu juga berdampak kepada nilai aslinya. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan pointer. Kita akan melakukan sedikit modifikasi pada kode ini dengan menambahkan pointer. Di sini kita berikan pointer, lalu di sini kita berikan pointer, lalu di sini kita berikan pointer juga di prototype di sini supaya sama. Kemudian pada saat memanggil function, kita gunakan operator ampersand. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, Anda sekarang bisa perhatikan hasilnya, 3 dan 3, A dan B sama-sama 3. Nah, di sini kita menggunakan konsep pointer. Jadi, apa sih motivasi dari pointer? Nah, seperti yang tadi, bahwa kita ingin supaya lokal variabel, yaitu variabel lokal, itu juga bisa dimodifikasi di tempat lain dan kita menikmati hasil modifikasinya, atau kita notify, atau kita tahu apa modifikasinya. Ya, jadi, kalau kita bandingkan dengan code yang sebelumnya, ketika B dimodifikasi dalam func, dan kita cetak nilainya, kita tidak mendapatkan, kita tidak mengetahui apa perubahan yang ada, atau kita tidak merasakan perubahannya. Tapi ketika kita menggunakan konsep pointer, kita dapat merasakan perbedaannya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah tentang definisi. Setelah tadi kita tahu apa motivasinya, sekarang kita akan lihat definisi dari pointer. Pointer adalah sebuah variabel yang mampu menyimpan alamat memori. Berbeda dengan variabel-variabel yang kita pernah pelajari sebelumnya, misalnya variabel short atau variabel yang tipenya float. Ya, kalau float dia bisa menyimpan floating point number. Kalau tipenya short dia bisa menyimpan integer, ya, integer dengan space yang lebih kecil. Nah, berbeda dengan pointer, pointer mampu menyimpan alamat memori. Alamat memori ukurannya sekitar 8 bytes, ya, tergantung dari sistem komputer Anda, ya. Jadi kalau sistem komputer Anda 64 bit, dia butuh 8 byte. Nah, sebuah variabel, misalnya PI, kita sebut PI, ketika sebuah variabel PI berisi sebuah alamat memori dari variabel lain, jadi ada variabel
pi dan i, di mana i adalah variabel biasa, misalnya ini ya, variabel biasa tipenya short misalnya. Lalu ada variabel lain namanya pi. Nah, pi ini berisi alamat memori dari i, maka pi disebut dengan pointer variabel. Sementara I itu variabel biasa, tipenya short. Nah, ini adalah bentuk visual dari contoh pi dan I. Jadi kita punya sebuah variabel namanya I, tipenya short. Masih ingat ya, short itu ukurannya 2 byte. Jadi di sini setiap satu sel itu isinya atau ukurannya adalah 1 byte. Maka untuk menyimpan sebuah nilai short, dia butuh 2 byte. Nah, kalau 2 byte itu ini kita gambarkan seperti ini. Oke. Variabel I itu punya alamat di memori. Ya, dia disimpan di sebuah blok di memori. Alamat memorinya adalah sebagai berikut. Ya. Ini kita tulis dalam heksadesimal ya. Jadi alamat memori dari I atau variabel I adalah 22FE4E. Ini alamatnya. Kemudian kita punya variabel yang lain namanya pi. Pi adalah sebuah pointer variabel yang mampu menyimpan sebuah alamat memori. Oke, di sini contohnya pi menyimpan alamat memori sebagai berikut. Jika diperhatikan, alamat memori adalah alamat memori dari I, ya. Cuman bentuknya berbeda, ini formatting saja. Jadi yang satu formatnya panjang, yang satu formatnya pendek. Yang satu huruf kapital, yang satu huruf kecil, nggak masalah ya. Tapi intinya adalah ini adalah sama-sama alamat yang sama. Oke. Nah, di sini pi pun punya alamat memori. Berapa alamat memori pi? Ini alamat memori pi. Oke. Jadi setiap variabel yang didefinisikan itu selalu punya alamat memori. I punya alamat memori, ya. Ini alamat memorinya I. Lalu pi juga punya alamat memori. Nah, untuk bisa membaca nilai dari I, caranya gimana? Nilai dari I itu nilainya 100, kita punya beberapa pilihan. Yang pertama, kita cukup menggunakan I saja, atau pilihan yang kedua, kita bisa menggunakan pi. Caranya bagaimana? Kita pakai pointer. Lantas, bagaimana cara kita mengambil alamat dari I dan alamat dari pi? Kita cukup menggunakan ampersand. Jadi kalau kita mau dapatkan alamat dari I, kita gunakan ampersand I. Kalau kita mau dapatkan alamat dari pi, kita cukup menggunakan ampersand pi. Lantas, kalau kita mencetak hanya pi saja, kira-kira keluarannya apa ya? Kira-kira apa keluarannya kalau kita mencetak pi? Keluarannya adalah ini, alamat. Oke, idenya kira-kira seperti ini. Inilah contoh dari pendefinisian pointer. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kita akan lihat yang berikutnya. Pointer variabel adalah sebuah variabel yang mampu menyimpan alamat memori. Untuk digunakan, pointer variabel harus dideklarasikan, lalu diberikan tipe data, apakah dia itu primitif, komposit, dan lain sebagainya. Kita menggunakan operator bintang, ya, asterisk, ya, untuk mendeklarasikan pointer variabel. Sebuah pointer variabel juga punya identifier atau punya nama, ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Ada pi, ya, pointer I, ya. Kemudian ada pc. Ya, di situ dua-duanya pointer, ya, Anda bisa perhatikan di sana. Dan tipe datanya juga ada, ya. Tipe datanya yang pertama short integer, pi. Kemudian char untuk pointer pc. Oke. Kedua variabel ini kita kasih nilai awal 0. Jadi harus selalu di inisialisasi, ya.
itu sangat baik ya untuk sebuah practice ya, best practice, good practice. Jadi selalu berikan nilai awal. Di sini nilai awalnya diset 0. Pointer variabel itu bisa menuju ke alamat memori mana saja selama itu dalam sistem. Dan yang paling penting di sini adalah untuk mengetahui bahwa tipe data dari alamat yang dituju itu kompatibel terhadap tipe data dari pointer. Kalau Anda masih ingat tadi contoh PI dan I, dua-duanya harus kompatibel. Kalau I tipenya adalah short, maka PI tipenya harus kompatibel dengan short. Berikutnya adalah tentang penginisialisasian pointer. Jadi layaknya seperti variabel-variabel lain, misalnya variabel yang menyimpan short misalnya, maka variabel pointer juga sebaiknya diinisialisasi setiap kali Anda deklarasi. Oke, di sini ada sebuah contoh. Kita punya dua variabel I dan PI. Ini PI adalah pointer. Lalu kita coba cetak nilai dari I, nilai dari PI, alamat dari I, alamat dari PI, dan nilai dari pointer I. Pointer I. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai I adalah 0. Ya, jadi di sini si compiler sudah mengeset untuk Anda. Nah, untuk nilai PI, Anda bisa perhatikan, ya, nilai PI itu ada isinya. Padahal kita tidak pernah mengisi nilai dari PI. Ya. Di sini hanya ada deklarasi, dan kita coba untuk mencetak nilainya. Kita tidak pernah melakukan assignment atau mengisi nilai. Ya. Di sini kebetulan si I itu diisikan 0 oleh compiler. Tapi PI nilainya adalah AC1390, which is itu salah. Kita tidak pernah menulis value itu ya. Kita tidak pernah mengisi value itu ke dalam PI. Nah, ketika kita coba lihat isi dari PI ya, itu adalah AC1390. Lalu ketika kita cetak referensinya ya, atau nilai yang dituju, itu ternyata ada isinya ya, 4961. Jadi, ini kan isinya salah. Kenapa salah? Kita tidak pernah merujuk kemana-mana. Jadi, ini salah. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus inisiasi dengan nul. Jadi, supaya yang kosong ya tetap kosong. Kira-kira seperti itu idenya. Berikutnya adalah operator-operator pada pointer. Ada dua operator yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah eh, asterisk, ini asterisk, digunakan untuk mendeklarasikan pointer dan untuk mengakses nilai dari alamat yang disimpannya. Jadi misalnya kalau tadi kasus PI dan I, maka ketika Anda tulis asterisk PI, yang dilakukan adalah Anda mengambil nilai yang ada atau nilai yang tersimpan pada alamat yang disimpan oleh PI. Oke, which is itu adalah nilai dari I. Berapa nilai dari I? 100. Berikutnya adalah operator ampersand. Nah, operator ini digunakan untuk mengambil alamat memori dari sebuah variabel. Jadi alamat memori inilah yang kemudian bisa disimpan ke dalam variabel pointer. Jadi nilai-nilai hasil dari operator ampersand itu bisa disimpan ke dalam variabel pointer. Kita akan kembali ke contoh yang tadi kita sudah sempat diskusikan. Kita punya dua buah variabel di sini, I dan PI. I adalah short, lalu PI adalah pointer variabel bertipe short, jadi kompatibel. Di sini kita set PI dengan null. Ya, awalnya kita set sebagai null. Selanjutnya untuk mengassign nilai dari alamat I itu kita gunakan cara seperti ini. Ya, jadi ampersand I itu akan menghasilkan alamat
jadi alamat dari I, lalu alamat dari I ini akan disimpan ke dalam PI. Sekarang PI menyimpan alamat dari I. Oke. Di bawah kita cetak, ya, dicetak berapa nilai I, berapa alamat I. Selanjutnya kita juga cetak nilai dari pointer PI, lalu PI-nya sendiri berapa nilainya, lalu alamat dari PI. Jika Anda perhatikan di sini, ganti dulu warnanya. Jika kita perhatikan di sini, nilai I dan PI itu sama. Nilai I dan nilai pointer PI ya sama ya. Lalu kita perhatikan juga bahwa alamat dari I itu sama dengan nilai yang disimpan oleh PI. Dan di sini PI juga punya alamat sendiri ya. Anda perhatikannya alamat sendiri. Itu alamatnya 22FE40. Nah, jadi di sini terlihat bahwa bagaimana relasi antara I dan PI. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan pada sesi ini. Dan ini akhir dari sesi.